Hello everyone. Welcome to Joy Online Service. Welcome buat kalian yang baru pertama kali nonton dan yang udah sering kali nonton. We are so happy to meet all of you. Nah, sebelum kita memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan, dan bermain game, mari kita jalan dulu yuk. Joy, yes, 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 I'm awesome. Welcome to Joy Online Service. Mari kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Let's celebrate Jesus together. Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalanmu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak ragu, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam kebaikan-Mu. Mari kita semua bertepuk tangan. Come on, let's sing. Kau Tuhan gembalaku, Kau yang pegang hidupku, Kau tuntun setiap langkahku, dalam jalanmu ku tidak takut, sebab Kau sertaku, ku tidak takut, Kau jaminanku. Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam Tuhan Kau gembalaku, takkan kekuranganku, Kau memberikan aku dalam kemurahan-Mu. Tuhan Kau gembalaku, Kau yang bimbing langkahku, Kau pelihara hidupku dalam Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat segala penyertaan Tuhan buat hidup kami. Kami mau menyembah Tuhan. Kami mau menyanyi buat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala
terjang di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur, kami boleh memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman. Kiranya Tuhan berkati supaya kami bisa menerima firman Tuhan dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya katakan amin. Oke, games kita hari ini adalah menebak huruf atau bentuk di punggung. Jadi aku bakal tulis huruf atau bentuk di punggung mereka. Mereka harus tebak yang benar. Yang paling banyak benar ya menang. Oke. Huruf apa? Oke, benar. Oke, sekarang apa tadi? Betul. Oke, sekarang yang terakhir bentuk ya. Ulang. Oke, sekarang bentuk juga ya ini. Oke, jadi dua-duanya berhasil nebak yang benar. Teman-teman di rumah juga bisa coba ya. Bye. Hai, jumpa lagi ya. Kita bertemu lagi di minggu ini. Miss yang punya pertanyaan. Siapa di sini yang punya makanan favorit? Semuanya pasti punya ya. Mungkin ada yang suka makan pizza, ada yang suka makan coklat, atau mungkin ice cream, atau mungkin sayur. Jarang sekali pasti. Atau mungkin fried chicken, gitu ya. Apapun yang kalian suka. Terus bisa juga punya pertanyaan, siapa di sini yang punya barang atau mainan kesukaan? Ya, barang yang sangat kalian sukai, yang selalu kalian jaga, yang selalu kalian bawa kemana-mana. Pasti ada ya, sebagian dari kita pasti punya. Mungkin bisa mainan apapun, mungkin building blocks, atau mungkin seperti itu ya, masak-masakan atau apapun, atau mungkin boneka, atau mungkin bahkan mobil-mobilan. Nah, siapa di sini berikutnya yang suka berbagi? Bingung apa itu berbagi ya? Misalnya ada dia yang bisa tanya, siapa punya makanan favorit? Nah, mungkin kita dikasih pizza nih sama orang tua kita ya, Loyana. Kita bisa berbagi sama teman-teman kita, atau bisa berbagi sama siblings kita. Kira-kira kita bakal rela nggak ya? Kalau banyak sekali mungkin bisa ya, kita berikan pizza satu loyang isi 10 gitu kan. Ya, kalau temannya cuma 5 kan kita bisa bagikan dengan gampang. Tapi kalau seandainya pizza cuma satu, gimana? Mau nggak bagian ke temennya atau ke saudara kita? Pasti agak mikir ya. Aduh, kalau aku bagi berarti aku cuma dapat sedikit dong. Kalau aku bagi jangan-jangan aku nggak kebagian gitu ya. Nah, hari ini kita akan dengar sebuah cerita tentang seseorang wanita. Dia itu cuma punya sedikit sekali barang, tapi dia diminta untuk berbagi dengan orang lain. Kita dengarkan cerita sama-sama ya. Jadi pada waktu itu, ini ceritanya di Perjanjian Lama ya. Kalau kita mungkin bingung Perjanjian Lama, jadi di Alkitab itu ada 2 bagian, yang bagian depan, setengahnya, lalu yang bagian belakang. Yang setengah bagian belakang ini disebut dengan Perjanjian Baru, yang isinya terkait dengan Tuhan Yesus, lalu ada rasul-rasul yang lain. Nah, kalau yang awal-awal ini itu adalah tentang bangsa Israel, dan biasanya banyak sekali cerita tentang nabi-nabi. Nah, hari ini salah satu nabinya bernama Nabi Elia. Oke, yuk kita sebutin sama-sama ya. Nabi Elia. Sekali lagi dong, sekali lagi kita semangat ya. Nabi Elia. Yes, ya. Nabi Elia itu pada saat itu disuruh oleh Tuhan pergi ke sebuah tempat yang namanya kota Sarfat dekat Sidon untuk tinggal di sana. Nah, kalau kita mungkin bingung nih, Tuhan menyuruh Nabi Elia untuk memberikan peringatan kepada seorang raja ya.
ya, karena bangsa Israel itu pada saat itu sudah nakal. Nah, rajanya namanya Raja Ahab. Nah, Elia kasih peringatan, Tuhan bilang ya, kalau selama 3 tahun itu tidak akan ada musim hujan, jadi akan ada bencana kekeringan. Nah, kalau nggak ada hujan, otomatis semua nggak bisa bertumbuh. Nah, setelah itu Nabi Elia ini lari gitu ya, karena dikejar-kejar sama raja itu. Lalu dia lari dan akhirnya sama Tuhan disuruh pergi ke kota Sarfat dekat Sidon untuk menemui seseorang. Di sana Tuhan bilang sama Elia, di sana aku sudah kasih perintah sama satu orang janda ya. Janda itu apa nih? Janda itu adalah seorang wanita yang kehilangan suaminya ya, suaminya meninggal, lalu dia itu jadi disebut sebagai janda. Nah, janda itu dia punya seorang anak, dia itu sudah dikasih istilahnya perintah sama Tuhan untuk kasih makan Elia, Nabi Elia. Akhirnya pergilah Elia ke Sarfat, dan di sana beneran ya, waktu dia sampai di pintu kota itu, jadi begitu dia sampai di kota itu, di pintu kota Sarfat gitu ya, lalu dia ketemu dengan seorang janda yang lagi mengumpulkan kayu api, jadi lagi ngumpulin istilahnya itu kayu-kayu untuk dijadikan api karena dia mau masak gitu ya. Nah, wah, dia mikir nih, wah, janda ini berarti punya makanan dong, karena dia kan mau masak gitu ya. Lalu akhirnya dia bilang sama janda itu, ibu, tolong ambilkan saya air. Lalu janda itu pergilah ngambil air. Terus dia bilang lagi, oh tunggu bu, sebelum itu juga jangan lupa buatkan saya roti, nah gitu ya. Lalu janda itu jawab, demi Tuhan Allah yang hidup, Allah yang disembah oleh Bapak dan juga bangsa Israel, aku ini nggak punya roti, dia bilang ya. Yang aku punya cuma segenggam tepung dan di dalam mangkuk, dan juga sedikit minyak zaitun di dalam botol. Jadi cuma punya segenggam, jadi segenggam itu cuma segini ya, segenggam tepung terigu di dalam mangkuk dan sedikit minyak zaitun di dalam botol. Nah, waktu sekarang ini saya lagi ngumpulin kayu api, mau masak roti itu, bahan baku mau saya masak supaya saya dan anak saya bisa makan. Karena itu cuma cukup buat sekali makan doang. Setelah itu kita tinggal nunggu kapan kita mati gitu ya. Nah, lalu si Nabi ini bilang, jangan khawatir ibu, silakan juga ibu buat untuk roti ini untuk ibu dan anaknya, silakan tisu, pokoknya buat aja lah roti buat kamu sama anak. Tapi sebelumnya buatin dulu buat aku gitu ya. Jadi sebelum kamu buat anakmu dan dirimu sendiri, buatlah buat aku dulu gitu. Kita masih juga mikir ya, ini kayak tadi Miss bilang, waktu kita dikasih pizza cuma 1 atau setengah bahkan, berbagi gimana caranya gitu kan. Nah, tapi akhirnya apa yang dilakukan oleh Nabi kan lah, dia percaya ya, oke, aku percaya gitu ya. Karena Nabi Allah juga bilang, setelah itu nanti Tuhan yang disembah bangsa Israel itu, dia bilang ya, dia akan bikin janji saya, mangkok tempat tepung dan minyak botol tempat minyak itu akan tetap penuh dan selalu terisi sampai Tuhan mengirimkan hujan kembali ke bumi. Dengan percaya ya, janda itu dia pergi dan melakukan apa yang dikatakan oleh Elia, dan beneran ya, dia kasih rotinya buat Elia dulu, dan setelah itu minyak dan juga tepung itu tidak pernah habis. Mereka selalu punya persediaan makanan sampai musim hujan datang. Bukan selamanya, tapi ketika musim hujan datang udah bisa bekerja lagi, barulah Tuhan istilahnya balik lagi seperti normal, tepung dan juga minyak itu. Nah, hari ini kita dengar cerita tadi ya, gimana janda itu atau wanita itu bisa berbagi kepada Nabi Elia yang bahkan dia sendiri juga nggak punya banyak ya. Dia bisa punya sebuah ilustrasi seperti ini mangkuk ya, isinya air. Nah, spon ini gambar hati, ini menandakan hati kita gitu ya. Nah, kalau seandainya hati kita kering, gimana caranya kita bisa berbagi sama orang lain ya kan? Kita nggak bisa berbagi kasih kalau kita nggak punya kasih nih. Sama kayak spon ini, waktu dia belum ada airnya, dia diperas gak keluar isinya, nah kan nggak bisa keluar airnya. Tapi waktu dia dimasukkan ke dalam air, ya waktu dia dipenuhi oleh air seperti kita ya, ketika kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, kita bisa apa? Memberikan kasih kita kepada orang lain. Gimana caranya berbagi? Kita harus punya dulu tentunya ya. Kayak tadi janda tadi, mungkin dia berpikir gimana caranya aku bagi roti ya, tapi karena dia percaya sama Tuhan ya, dia percaya Tuhan bisa kasih dia percaya Tuhan bisa kasih dia lebih. Begitu juga dengan kita, kalau kita percaya Tuhan bisa terus istilahnya melimpahkan kasihnya kepada kita, kita juga bisa berbagi kepada orang di sekitar kita. Ya, kalau seandainya hati kita kering kayak dari spon yang pertama belum ada airnya, ya diperes lama-lama kalau nggak diisi lagi,
nggak bisa keluar, lama-lama habis. Tapi ketika kita mau berbagi, kita harus balik lagi ini ke mana? Ke sumbernya, siapa itu Tuhan yang bisa mengisi hati kita dengan istilahnya kasih yang tidak pernah habis, kasih yang selalu mengisi, istilahnya apa ya? Persediaan kasih. Kalau kita nggak punya sesuatu, kita nggak punya kayak tadi makanan atau kita nggak bisa berbagi. Tapi kalau kita punya sesuatu, kita punya yang bisa kita bagikan, baru kita bisa berbagi, ya nggak sih? Gimana caranya kayak tadi? Kita kembali kepada sumbernya. Sumbernya siapa? Tentunya Tuhan ya. Yang bisa kasih kita. Karena apa? Hari ini super pernah kita bilang, God is love. Gimana caranya mengasihi orang lain? Gampang banget. Tinggal kita minta sama Tuhan, sama Tuhan. Gimana Tuhan ya? Untuk mengisi hati kita supaya apa? Kita penuh dengan kasih. Lalu barulah kita bisa apa? Berbagi kasih kepada orang lain. Ya, memang kadang nggak gampang ya. Apalagi kita harus mengasihi orang yang menjengkelkan. Misalnya di kelas juga ada temen yang suka gangguin kita, atau mungkin ada teman yang suka ngejek kita. Tak apapun, mungkin ngejek kita apalah, mungkin yang kita kurang tinggi, atau rambut kita yang mungkin bentuknya berbeda dengan teman-teman kita, atau mungkin muka kita, wajah kita yang mungkin mata kita lebih sipit, atau apapun, mungkin mereka menghina apapun, atau mungkin bahkan ada teman yang suka jahil ya, mungkin barang kita disembunyikan, atau mungkin barang dia ditaruh di tempat yang lain, lalu apapun itu. Kadang untuk mengasihi orang seperti itu tuh nggak gampang. Tapi kita bisa mengasihi orang seperti itu karena apa? God is love. Tuhan itu adalah sumber kasih. Ya, kalau kita berharap kepada Tuhan, kalau kita minta sama Tuhan, Tuhan itu pasti bisa kasih kita ini ya, sumber kasih. Jadi kasihnya itu bisa terus keluar. Walaupun mungkin teman kita itu nggak baik, walaupun mungkin teman kita itu menjengkelkan. Karena apa? Jangan lupa kita sendiri juga tidak terlalu baik, kita juga nggak selalu jadi orang yang menyenangkan, tapi Tuhan selalu mengasihi kita. Tuhan tuh nggak pernah nggak mengasihi kita, walaupun kita masih nakal, walaupun kita masih juga menjengkelkan. Karena itu kita harus tahu nih, gimana cara berbagi kasih. Kita harus kembali sama Tuhan. God is love. Nah, bisa punya contoh lain lagi nih, ya kita ganti ilustrasinya dengan yang ini. Oke, jadi ada satu botol air putih. Kelihatan ya bosnya. Nah, gimana caranya kita mau ngasih ke teman kita? Kalau misalnya ini akan teman kita ya. Kalau misalkan teman kita itu entah sengaja atau nggak sengaja dia merusakkan mungkin buku tulis kita, atau mungkin dia secara nggak sengaja mungkin menjatuhkan barang kita lalu sampai rusak, lalu dia udah minta maaf. Nah, kira-kira gampang nggak? Ada mungkin buat kita ya udahlah. Tapi kalau barang kesukaan kita, barang favorit kita, barang yang sangat kita jaga terus dirusakkan sama teman kita, kira-kira apa yang kita rasakan? Kita pasti jengkel. Nah, atau mungkin juga saudara kita ya, sibling kita juga bisa juga nggak sengaja merusakkan mainan kita. Kira-kira apa yang harus kita lakukan? Kita pukul adik kita atau saudara kita itu, atau kita punya jengkel marah setengah mati, atau bagaimana? Nah, kalau kita jawabnya secara kalau begini di gereja gitu, atau mungkin lagi dengar firman Tuhan, dapat syukur harus dimaafkan. Tapi apakah segampang itu? Kita enggak juga ya. Nah, apa sih maksudnya ini? Kayak tadi kita ilustrasinya hati kita diisi penuh, ya. Kita bisa datang kepada Tuhan, Tuhan selalu memaafkan kita, mengasihi kita. Jadi waktu kita datang kepada Tuhan, hati kita itu diisi penuh dengan air. Nah, kalau tadi airnya ada gelasnya kosong, waktu kita tuangkan ke sini nggak bisa keluar isinya, ya kan? Tapi karena ini sudah diisi, nah baru bisa menuangkan ke sini. Begitu juga dengan kita, kalau hati kita lagi kosong, mau dituangkan juga nggak bisa keluar isinya. Tapi waktu hati kita dipenuhi oleh kasih Tuhan, karena God is love, nah bahkan mungkin sampai meluber-luber gitu ya, sampai tumpah-tumpah, barulah kita bisa juga memberikan kasih kita kepada orang lain, memaafkan orang lain, teman kita yang menjengkelkan, atau mungkin saudara kita yang lagi habis merusakan mainan kita yang paling kita sukai. Tapi balik lagi, kita harus ingat bahwa Tuhan selalu mengasihi dan mengampuni kita. Apapun kesalahan kita, Tuhan nggak pernah berhenti mengasihi kita sampai kasih itu berlebih-lebih dalam kehidupan kita. Jadi intinya gini, kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain kalau kita nggak ingat atau kita nggak penuhi dengan kasih Tuhan terlebih dahulu. Gimana caranya kita dengan kasih Tuhan terlebih dahulu? Tentunya kita harusnya rutin atau nempel sama Tuhan. Apa itu caranya? Selalu dikatakan dan mungkin dibicarakan berkali-kali sesuatu yang membuat kita bosan ya. Yang paling pasti adalah banyak-banyak berdoa dan juga membaca Alkitab.
Karena waktu kita berdoa dan membaca Alkitab, ya hati kita itu kayak nempel sama hatinya Tuhan, nempel sama Tuhan. Mungkin teman kita yang menjengkelkan itu tetap ada, nggak mungkin hilang gitu kan, nggak mungkin nggak ada, nggak mungkin dia pergi. Tapi waktu teman kita menjengkelkan, waktu kita punya saudara yang mungkin buat kita itu bikin marah gitu, tapi waktu kita menempel sama Tuhan, kita punya kasih yang bisa kita yang diisi dalam hati kita, yang akhirnya apa? Bahwa kita juga bisa mengasihi orang lain. Karena apa? Hari kita belajar sama-sama. God is love. Oke, sekali lagi sama-sama ya. Kita pakai gerakan juga supaya lebih karena kan kata-katanya sangat sederhana dan kita tidak boleh lupa ini. Oke, God is love. Super kebenaran kita hari ini adalah God is love. Ayat penuntun kita hari ini diambil dari 1 Raja-Raja 17 ayat 8 sampai 16. In English, 1 Kings 17 verse 8 until 16. Ayat hafalan kita hari ini diambil dari 1 Yohanes 4 ayat 8. Orang yang tidak mengasihi tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Or 1 John 4 verse 8. But anyone who does not love does not know God, for God is love. Ibadah joy kita hari ini sudah selesai, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih hari ini Kau telah mengajarkan kepada kami untuk mengasihi sesama. Berkati kami dalam aktivitas-aktivitas setelahnya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Oke, ibadah joy hari ini sudah selesai. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman kalian. See you next week.